Selamat siang pada teman-teman semua. Pertama, Pak Sofi dan Mbak Bruna Bilan dari BSX. Yang pertama, Ibu satu Prof. Widowati. Kemudian juga dari teman-teman Bapak Ibu dosen, ada dari KPS, Kak Indra, Bu Upi dan Bu Ajen, dan juga tentunya teman-teman semua program studi teknologi kelas kesuburan tanah dan future ya, teknologi banget. Baik, siang hari ini kita kedatangan tamu dari BSX. BSX itu merupakan salah satu perusahaan industri swasta yang menjadi mitra Unitri bergerak di bidang pembuatan biochar dan juga aplikasi biochar. Nah, di mohon maaf. Di hari ini nanti kita akan lebih banyak mendapatkan langsung hands on nih, pengalaman langsung dari praktisi, dari mitra yang memang sudah bergerak di dalam pembuatan biochar dan penggunaan biochar untuk bahan pertanian. Dan ini nanti bisa menjadi pelengkap dari materi perkuliahan yang diampu oleh Prof. Widowati dan Bu Ajeng untuk teknologi biochar, kesuburan tanah Bu Profit sama Mbak Ruti ya. Oh, Bu Ajeng berkoordinasi Bu Ajeng. Oh, berarti ini. Oh, kebalik. Loh, oh, alahnya. Iya, 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 iya. Kan lu perasaan kebalikannya deh. Ya, enggak deh. Jadi ini jadi apa ya? Pengkayaan materi yang tentunya diharapkan bisa membuka wawasan lebih lebar tentang aplikasi real biochar di lahan pertanian. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa lebih aktif ya harapannya ya. Nanti ditanyakan aja, enggak apa bahkan mungkin setelah ini ada yang langsung membuat project untuk PKL atau ini semester 5 ya, 3 sama 5. Nah, 3 sama 5 yang mungkin biasanya kan mau PKL ya, nanti bisa. Mungkin nanti ada kesempatan magang mungkin Pak Supi punya bilang gitu ya. Untuk bagi teman-teman ini nanti semester depan mungkin akan 1 semester dengan pilot project gitu di bidang biochar. Mohon maaf. Jadi semoga yang dari kuliah kamu hari ini nanti bisa mendapatkan banyak manfaat bagi teman-teman, bukan hanya membantu memahami materi tentang biochar, tapi juga lebih luas lagi ya, harapannya seperti itu. Kepada Pak Sobi dan Bu Nabila kami ucapkan terima kasih atas waktunya jauh-jauh nih dari Korbokan tadi ya Bu Nabila ya, kalau Pak Sobi dari Gresik ini udah jauh-jauh ke sini. Jadi kita sangat berterima kasih dan kami juga menantikan kolaborasi berikutnya antara W6 dan Unitri khususnya di program studi Agron Teknologi. Jadi sekian Cin dari saya, nggak panjang-panjang kan, nggak mau menunggu kuliah kamunya kan habis ini ya, saya penasaran sebenarnya. Baik, terima kasih, saya kira dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita menuju ke acara di kuliah tahun ini. Untuk teknis lengkap pelaksanaan forumnya akan saya alihkan ke Dr. Uci Triwulan Cahya, STPMP. Waktu dan tempat disilakan. Karena tema kita hari ini yakni biochar, dari jejak karbon menuju masa depan akan berkelanjutan, dari limbah menjadi manfaat untuk iklim, petani, dan pangan. Tentu saja tema ini sangat penting karena berbicara tentang bagaimana limbah yang semula tidak bernilai ya karena namanya limbah ini menjadi solusi inovatif dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, nanti bagaimana ini bisa terjadi nanti akan dibahas di kupas tuntas sama Mas Sofi dengan Kak Nabila. Oke, sehingga hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa, datang jauh-jauh dari Jakarta, dari WOSX, perusahaan yang sejak 2022 berkomitmen mengolah limbah pertanian maupun peternakan menjadi biochar dengan manfaat yang lebih berlipat ganda karena selain menambah pendapatan petani, meningkatkan produktivitas pertanian dan sekaligus mengurangi emisi karbon. Narasumber pertama kita yakni Bapak Muhammad Sofi. Beliau selaku Director of Operations di WSX. Beliau menamatkan studi Master of Environmental Studies di Tohoku University Jepang dan S1-nya di Prodi Biologi Universitas Brawijaya.
Beliau berpengalaman di sektor energi terbarukan sejak 2014, mulai dari proyek pembangkit listrik tenaga biogas di Jepang hingga menjadi konsultan teknis dan komersial di perusahaan biogas Italia. Saat ini di WOSX, beliau memimpin inovasi biochar dari sisi teknis dan operasional demi percepatan pertanian berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Mas Ovi, apa kabarnya? Baik, ini Mas Beda. Kemudian tidak lupa juga narasumber kedua kita, Kak Nabila Salsabila. Beliau seorang senior agronomis associate di WSX, lulusan teknik pertanian di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2022. Lulusnya Kak ya. Kemudian sejak 2023 aktif mendampingi petani dalam implementasi atau adopsi biochar, pelatihan lapangan, monitoring praktik pertanian hingga sertifikasi kredit karbon. Beliau berkomitmen mengembangkan pertanian berbasis climate smart agriculture yang tidak hanya meningkatkan hasil panen, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan. Baik, nanti diskusi ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan. Bapak nanti izin pemaparannya berdua. Baik. Oh baik. Jadi nanti pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber pertama, kemudian dilanjutkan oleh narasumber kedua. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab atau diskusi dari adik-adik. Ini kesempatan Mas bagi adik-adik untuk mengambil banyak ilmu dari narasumber ya, karena beliau-beliau ini yang sudah terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi melalui pertanyaan-pertanyaan, jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan dari kalian semuanya. Baik, tidak berlama-lama kita akan mulai sesi pertama dahulu, yakni pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sofi. Bapak dipersilahkan. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Unitri yang diwakili tadi oleh Bapak Dr. Erwin, dan juga terima kasih saya sampaikan ke Prodi Agroteknologi, khususnya kepada Prof. Widowati dan tim yang sebenarnya juga sudah mulai diskusi sudah cukup lama. Saya lupa persisnya, tapi paling tidak sudah 3 bulan. Tapi alhamdulillah pada akhirnya WSX dan Prodi Agroteknologi akhirnya bisa menginisiasi kerjasama. Begitu kita sudah selesai untuk draft MOU dan MOI-nya untuk ditandatangani. Itu yang pertama. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Unitri, khususnya Prodi Agroteknologi, dan tak lupa saya sampaikan juga terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Saya panggil adik karena saya merasa jauh lebih tua. Sebenarnya saya satu angkatan dengan Pak Dr. Erwin ya. Jadi beliau alumni Brawijaya juga, saya juga satu angkatan. Cuman saya di biologi, beliaunya di prodi tanah. Begitu. Kemudian saya ingin memperkenalkan diri singkat saja, karena kalau tak kenal maka saya yang katakan begitu. Saya aslinya dari Gresik. Kemudian sekolah di Brawijaya tahun 2022. Kemudian tahun 2006 itu saya lulus. Saya sempat kerja di Malang itu kurang lebih 3 tahun freelance serabutan, bantu proyek dosen, kemudian pernah kerja di pabrik pupuk, membantu proyeknya PT Molindo di Lawang dan lain-lain. Sampai pada akhirnya saya berangkat studi master di Jepang, itu jurusan ilmu lingkungan, teknik lingkungan. Tahun 2012 selesai 2014 akhir. Sejak selesai kuliah master saya dapat langsung pekerjaan pada saat studi di sana itu dari perusahaan namanya Kubota. Mungkin sudah mendengar ya, Kubota perusahaan Jepang di bidang pertanian. Cuman saat itu mereka ada unit bisnis baru untuk proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga biogas di Sumatera. Jadi saya ditawari, saya ditawari sama sensei saya waktu itu, mau nggak kamu kerja di Kubota? Mereka ada proyek biogas besar di Sumatera ini.
Saya pikir studi saya waktu itu memang khusus tentang biogas. Riset saya selama 2 tahun itu fokus di eh, fermentasi gas metana. Begitu saya terima tawarannya, saya di Sumatera itu hampir 2 tahun lebih, 2 tahun setengah pindah-pindah dari Sumatera Utara sampai ke selatan. Gitu. Kemudian saya pindah perusahaan tahun 2018 awal ke perusahaan biogas juga, IES Biogas namanya, perusahaan Itali. Di IES sebelumnya di Kubota saya sebagai biogas engineer, commissioning engineer. Itu pertama kali saya kerja secara profesional di lapangan gitu. Kemudian yang di IES saya sebagai konsultan teknis dan komersial selama 4 tahun. Kita ada project di Jawa Barat kerjasama dengan, kalau adik-adik tahu produknya Milk Life dari Global, dari Alami, itu mereka bikin biogas besar, biogas plant besar. Itu perusahaan kami dari Italia baru saja yang bikin biogas plantnya. Kemudian setelah 8 tahun kira-kira di perusahaan corporate, saya mulai bosan. Saya capek di lapangan, merasa butuh suasana baru nih. Akhirnya singkat cerita saya gabung dengan Westex. Westex ini bukan perusahaan corporate besar, Westex ini perusahaan startup. Berdiri Mei 2022 gitu, jadi masih relatif baru. Cuman di startup itu tuntutannya jauh lebih besar dibandingkan perusahaan-perusahaan corporate besar. Tuntutan besar dalam artian karena dana kami itu dari investor. Investor punya ekspektasi, punya tuntutan begitu. Sementara tim kami masih relatif kecil. Di Indonesia itu kita hanya ada sekitar sampai hari ini kira-kira 17 tim termasuk penampilan dari saya. Total itu sekitar 30 untuk operasional di India juga. Tim Westex globally ada 30 orang gitu. Jadi meskipun perusahaan baru, startup, perusahaan rintisan, tapi secara load pekerjaan, networking, kemudian aktivitas atau target yang kita punya itu jauh lebih apa ya, lebih hectic, lebih banyak. Dan karena tim kami relatif kecil, jadi kerja di startup itu butuh fisikal yang oke dan mental yang oke juga. Otherwise kita akan stres dan nggak betah biasanya. Mungkin sebelum lanjut ke presentasi singkat dari saya ingin menyampaikan sebenarnya apresiasi sekaligus selamat kepada adik-adik Fakultas Pertanian umumnya, khususnya agroteknologi, karena mungkin semua sudah tahu ya, saya cukup lama di dunia bisnis dan di 3 tahun terakhir ini di dunia pertanian. Bukan rahasia, sudah jadi rahasia umum bahwa dunia sekarang dunia global itu sedang mengalami krisis multidimensi. Salah satu yang paling menjadi top 5 saya bilang itu adalah climate change dan isu di dunia pertanian. Jadi saya yakin 100% bahwa sebenarnya mulai dari beberapa puluh tahun lalu, atau kalau saya bisa agak spesifik, dari 10 tahun lalu sampai nanti ke depan, mungkin 50 bahkan mungkin 100 tahun ke depan, sektor pertanian itu akan menjadi salah satu sektor yang diperebutkan oleh banyak industri, oleh banyak pihak, baik itu entiti perusahaan maupun negara. Jadi saya ingin titip satu pesan kepada adik-adik semua di sini, belajarlah sungguh-sungguh. Kalau bisa jangan ragu gitu, dunia atau lulusan pertanian sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan, bukan cuma dibutuhkan dari segi skillnya, tapi juga dari segi niche atau role-nya untuk bagaimana satu negara itu kedepannya akan bisa sustain, akan bisa survive untuk menghidupi rakyatnya atau masyarakatnya gitu. Itu pesan singkat dari saya. Jadi menurut pengalaman saya 10-12 tahun terakhir, saya saja sekarang berpikir ingin lanjut sekolah lagi, master tapi jurusan pertanian. Karena saya jadi ini cukup serius, saya serius dalam artian begini, saya ingin memberikan sedikit inspirasi dan motivasi bahwa
lulusan pertanian mungkin dulu zaman saya atau 20-30 tahun yang lalu orang berpikir lulusan pertanian ini kerja apa ya? Pandang sebelah mata. Tapi sekarang em, ini posisinya sangat urgent, dibutuhkan di mana-mana. Yang perlu yang penting adalah mengasah skill, menambah skill, networking, dan juga bagi adik-adik yang punya jiwa entrepreneurship, ingin berbisnis, yang punya mentality entrepreneurship sangat kuat atau punya komitmen begitu, saya mau usaha sendiri, saya mau wira swasta gitu. Sangat terbuka kesempatan sekarang. Sebelum lulus, usahakan mulai mencari-cari funding. Jadi sekarang itu kalau di tingkat universitas dulu saya itu sering ikut kompetisi, mungkin saya nggak tahu sekarang ada nggak namanya PKM. Itu dari DIPTI memberikan dana. Dulu saya dapat dana dari DIPTI, dari Bogasari, begitu juga untuk dapat funding untuk research. Dari situ saya mulai tertarik. Saya awalnya itu tertarik untuk di dunia akademisi research, tapi begitu mau lulus, terutama setelah lulus di Jepang, saya berpikir saya lebih suka ya kerja di private sector, yang saya bisa juga lebih leluasa, lebih banyak networking secara luas begitu. Jadi yang punya niatan untuk wirausaha sendiri atau entrepreneur sendiri setelah lulus, coba aktif mencari informasi di level lokal maupun nasional maupun internasional, startup di bidang pertanian, dan siapa fundernya di situ. Sangat tersedia, sangat melimpah sumber-sumber pendanaan untuk startup yang memang qualified. Jadi seperti itu saya. Untuk mempersingkat waktu, saya ingin melanjutkan untuk presentasinya. Di sini saya akan membahas dua topik. Yang pertama adalah business waste egg secara general. Kemudian yang kedua adalah technology waste egg. Selanjutnya akan dilanjutkan kolega saya, Mbak Nabila, untuk membahas banyak terkait kerjasama kita dengan kelompok tani, kemudian dengan instansi pemerintahan, dan proyek P4G yang didanai oleh World Research Institute untuk berkaitan dengan aplikasi biocara. Ya, ini saya membuat judulnya, saya sesuaikan dengan jadi kombinasi antara tema kita dan juga core bisnisnya Wisnik sedang kita lakukan. Jadi di sini saya memberikan judul Transforming Agri and Biomass Waste into Climate Solution. Jadi pada dasarnya adalah apa yang Wisnik lakukan sekarang itu, kami punya satu program atau visi di mana kami ingin mengubah limbah pertanian yang hampir tidak ada nilainya menjadi sesuatu yang bernilai, sekaligus produk tersebut punya kontribusi terhadap iklim, perbaikan iklim gitu. Oke. Jadi semua hal itu punya latar belakang. Kita sebagai individu, masyarakat, negara, bahkan apapun itu punya latar belakang untuk eksis, termasuk juga perusahaan. Jadi kenapa Wisnix ada? Apa yang melatar belakangnya? Jadi di sini saya juga share dari CEO kami, Powell, pernah share ke saya kenapa pada akhirnya kami melakukan bisnis di bidang ini gitu. Jadi setelah melakukan feasibility study, kami menemukan bahwa sektor pertanian dimanapun, khususnya di Asia Tenggara, lebih khusus di Indonesia, itu adalah sektor yang masih harus banyak diperbaiki di situ. Sekaligus di situ juga mempunyai potensi bisnis yang sangat besar. Banyak sekali potensi bisnis di sektor pertanian. Salah satunya adalah bagaimana memanfaatkan limbah. Kenapa memanfaatkan limbah? Terkait konteksnya WasteX. Jadi ini kita membicarakan angka. Jadi saat ini secara global kira-kira ada 3,5 miliar ton limbah pertanian yang tidak atau belum dimanfaatkan dengan baik atau belum maksimal. Paling mereka cuma dibakar limbah tersebut, atau dijual dengan harga yang murah, atau dibiarkan menumpuk di lapangan dan terdekomposisi. Mostly itu dibakar.
Nah, kegiatan ini itu menimbulkan dampak atau berkontribusi terhadap terjadinya perburukan iklim. Dengan contohnya di Indonesia, ini dari salah satu jurnal yang saya kutip, di Indonesia sendiri itu untuk pembakaran limbah per tahunnya itu limbah dari residu pertanian itu ada sekitar 45 juta ton dibakar, dan ini berkontribusi terhadap sekitar hampir 50 juta ton emisi CO2 setiap tahunnya. Sementara di sisi lain, itu dunia pertanian juga sebenarnya sudah sangat lama mengalami problem yang makin kesini makin parah, yaitu adanya atau terjadinya penurunan kualitas atau kesuburan tanah. Itu jadi dari berita yang saya kutip di Antara News di sini disebutkan bahwa lebih dari 60% lahan pertanian di Indonesia itu mengalami degradasi atau penurunan kualitas kesuburan tanah. Ini menyebabkan dampak yang berkaitan satu sama lain berkepanjangan, penurunan hasil panen, ketidakamanan pangan, kemudian membuat petani itu makin menjadi lebih rentan terhadap problem-problem ini. Kemudian juga ditambah lagi atau diperparah lagi dengan penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang makin hari atau makin kesini dosisnya makin tinggi, tidak bisa dikurangi. Jadi petani sudah sangat tergantung dengan yang namanya pupuk kimia atau agrokimia, pupuk kimia, pestisida kimia, obat-obatan. Karena kalau mereka tidak menggunakan itu, hasil panennya tidak bisa di-maintain gitu. Sementara makin tahun kualitas tanah turun, daya dukung lingkungan turun, nggak ada pilihan lain selain makin menambah dosis pupuk kimia. Jadi ini wicked problem. Jadi masalah yang sangat sulit diselesaikan, bahkan mungkin dalam waktu puluhan tahun ke depan. Gitu. Lalu apa yang kita bisa kerjakan atau apa yang kita bisa lakukan dalam hal ini? WISX mencoba untuk turut berkontribusi bagaimana kami selaku private entity atau unit entity bisnis itu bisa turut berkontribusi, tidak hanya mendapatkan profit tapi juga melakukan perbaikan atau berkontribusi terhadap perbaikan iklim sekaligus bisa pertanian secara umum. Jadi kita memutuskan WISX untuk melakukan bisnis bergerak di bidang biochar. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Saya tidak menjelaskan secara detail, singkat saja. Saya yakin adik-adik semua di sini sudah sangat paham apa itu biochar. Jadi saya tidak akan menjelaskan aplikasi biochar seperti apa, juga saya yakin sudah pada paham semua. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah biochar properties atau karakteristik biochar yang diproduksi menggunakan teknologinya WISX. Itu kami melakukan analisis ini itu karena kami melakukan bisnis carbon trading, karbon, perdagangan karbon. Salah satu syaratnya harus melakukan sertifikasi alat maupun prosesnya. Di sini kami diwajibkan melakukan analisis biochar itu di Eurofins di Jerman, karena salah satu lab yang di-endorse oleh Carbon Standard Internasional. Untuk siapapun pelaku usaha biochar, biocharnya harus dicek di lab tertentu yang di-endorse oleh CSI. Jadi di sini biochar kami itu setelah dilakukan analisis itu memenuhi kriteria atau standar BBC, World Biochar Certification, untuk aplikasi pertanian. Kemudian dari perspektif bisnis itu, kenapa sih WISX itu memilih biochar untuk metode carbon removal? Sebenarnya kan untuk carbon removal itu banyak pilihan, bukan cuma biochar, ada biogas, ada reforestasi, kemudian ada solar panel, dan lain-lain. Tapi di sini kami memilih biochar di antara dua opsi atau di antara dua pertimbangan. Yang pertama, untuk menurunkan karbon atau untuk bisa melakukan carbon removal sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama di sini ada nature reforestation. Ini proyek yang pemerintah Indonesia juga sekarang sedang moratorium. Jadi salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan pendanaan karbon atau masuk ke pasar jual beli karbon di pasar dunia
sekarang itu sektor kehutanan menjadi salah satu sektor yang eligible untuk bisa melakukan jual beli harta. Contoh gampangnya adalah misalkan kawasan hutan lindung di Kerinci di Jambi itu kita bisa menjual karbon sekuestrasinya atau penyimpanan karbonnya, itu mekanisme penyimpanan karbonnya itu kita bisa perjualbelikan. Jadi misalkan dalam waktu 1 tahun satu kawasan hutan lindung misalkan di Kerinci itu bisa mensekuestrasi karbon katakanlah 1 juta CO2. Itu bisa dijual ke pembeli internasional, jadi negara mendapatkan pemasukan dari carbon trading. Kemudian hanya saja untuk nature reforestation ini ada plus minusnya. Minusnya adalah harga jual carbon kreditnya itu relatif murah, jadi sekitar 10 sampai 30 dolar per kredit atau per ton CO2 atau CO2 equivalent. Kemudian untuk storage-nya, penyimpanannya relatif singkat, kira-kira kurang dari 30 tahun, karena setelah 30 tahun biasanya tanaman akan ditebang misalkan, atau ada risiko adanya kebakaran hutan. Kemudian untuk nilai investasinya itu cukup rendah. Kemudian untuk pelaksanaan proyeknya itu kira-kira 7 sampai 10 tahun. Jadi harus menunggu tanaman itu sampai mature untuk bisa menyerap karbon secara proper. Kemudian saya ke bagian yang paling kanan, di situ ada direct air capture. Ini adalah teknologi paling mutakhir yang relatif masih baru dalam 5 tahun terakhir ini, sedang banyak dibicarakan oleh dari kalangan ilmuwan maupun dari kalangan pebisnis. Salah satu cara yang secara langsung bisa menangkap karbon atau CO2 di udara untuk ditanam atau diinjek ke dalam tanah. Ini cara yang scalable, hanya saja kekurangannya adalah biaya investasinya sangat-sangat mahal. Jadi bisa dibandingkan kalau dari sektor reforestasi itu investasinya itu rendah, di sana bisa sampai lebih dari 10 dolar atau 150 juta per ton CO2. Jadi biaya investasinya sangat tinggi dan sangat berisiko, karena ini teknologinya belum yang benar-benar matang, belum benar-benar mature, tapi masih di tahap pilot project seperti itu. Dan di antara dua ini, biochar itu bisa menjadi semacam hybrid atau kombinasi antara reforestasi dengan direct air capture dalam hal baik dari perspektif bisnisnya maupun teknologinya. Jadi secara harga karbon kreditnya cukup lumayan per kredit atau per ton CO2 equivalent, itu kita bisa jual di harga 100 sampai 150. Case-nya WasteX kita dapat harga 150 dolar per kredit atau per ton CO2. Kemudian untuk permanence ini adalah seberapa stabil karbon itu disimpan dalam tanah. Itu lebih dari 100 tahun, bahkan kalau kualitas biocharnya itu sangat bagus, terutama dari parameter hidrogen per karbon rasionya kurang dari 0,4, itu bisa bahkan sampai 1000 tahun untuk nilai permanensnya. Kemudian untuk biaya investasinya itu relatif rendah, sehingga dari pilihan yang ada dari konteks ini, WasteX memutuskan untuk memilih biochar sebagai core bisnis kami, karena resikonya nggak begitu tinggi, kemudian biaya investasinya nggak begitu tinggi, secara teknologi juga relatif lebih simpel dibandingkan dengan direct air capture. Kemudian ini untuk tim inti WasteX. Jadi nanti saya akan menjelaskan singkat setelahnya. Jadi ada Paul, beliau adalah founder sekaligus CEO WasteX, warga negara Polandia, tapi sudah tinggal lama di Asia Tenggara, pindah-pindah di Singapura, di Filipina, sekarang di Indonesia. Ada saya sendiri, kemudian ada Nasif selaku Pak Nasif ini selaku Operation Manager untuk area Indonesia, kemudian ada Mr. Panjit, beliau Operation Manager untuk area India. Kemudian yang paling kanan itu adalah investor atau founder kami yang memberikan kami
dana. Jadi ada Wavemaker. Wavemaker ini VC, venture capitalist, biasanya di Singapura, khusus memberikan pendanaan atau pemodalan kepada startup yang bergerak di bidang climate tech atau bergerak di bidang pertanian, apapun yang berkaitan dengan climate change mitigation. Kemudian ada Norwegian Bank, itu salah satu bank pertanian terbesar di dunia, biasanya di Jepang. Dua ini investor utama kami. Kemudian yang paling bawah ada P4G, itu adalah platformnya WRI, World Resource Institute. Kami mendapatkan dana hibah yang proyeknya kami laksanakan mulai dari bulan Maret 2024 sampai nanti akhir Maret 2026, 2 tahun. Kemudian WSX sendiri itu adalah pada dasarnya kami perusahaan rintisan startup berdiri bulan Mei 2022. Kami climate tech startup. Kami menawarkan solusi biochar end-to-end atau solusi biochar yang terintegrasi kepada klien kami. Visi kami adalah sampai di tahun 2035 nanti kami ingin membantu lebih dari 1 juta petani untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka, meningkatkan kesejahteraan hidup mereka lebih dari 20% additional income for farmers, dan kemudian juga sekaligus kami punya target untuk meremove atau mensekwestrasi karbon sebanyak 10 juta ton karbon setiap tahunnya per 2035. Ini project yang sudah kami lakukan globally. Jadi kami sudah menjual atau mensuplai mesin biochar ke berbagai negara di dunia. Indonesia pasti, kemudian di Filipina, kemudian di Cina, kemudian di Thailand, kemudian di Afrika juga ada di Nigeria, Uganda, Zambia, Kenya, India pasti juga ada di Uni Emirat Arab. Kemudian ini singkat saja terkait segmen klien WSX dan juga model bisnisnya WSX seperti apa. Jadi segmen klien WSX itu kami bagi jadi 2. Satu enterprise atau corporate atau perusahaan, yang kedua adalah SME. SME ini small medium business atau di kita dikenal dengan UKM, usaha UMK, ya UMK, member kelas menengah atau kecil gitu. Nah, untuk yang corporate atau enterprises itu kita jadikan segmen atau target itu pertama adalah kita menjual dan atau melakukan partnership atau kerjasama dengan mereka untuk memproduksi biochar. Jadi misalkan kami punya beberapa klien dari perusahaan sawit, mereka membeli alat dari kita untuk keperluan mengolah limbah sawit mereka. Kami juga bekerja sama dengan beberapa SME atau perusahaan untuk membangun fasilitas produksi biochar, gitu. Ini berkaitan dengan model bisnis, nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian untuk yang SME itu kita menjual equipment juga, sekaligus kita juga melakukan kerjasama untuk produksi biochar. Pada dasarnya untuk model bisnis WSX yang kita lakukan sekarang itu ada 2. Pertama, WSX sebagai penyedia teknologi atau teknologi provider. Kami menjual alat, tapi di sini tidak semata-mata menjual alat. Kami juga melakukan full implementasi di lapangan, mulai dari instalasi, commissioning, testing alat, sampai kita juga melakukan training kepada operator, kepada klien terkait bagaimana mengoperasikan alat, sekaligus bagaimana membantu mereka untuk mengaplikasikan biochar di lapangan. Gitu. Sekaligus kami juga memberikan dukungan teknis kepada klien terkait bagaimana sih mengaplikasikan biochar yang benar, melakukan chargingnya seperti apa, di mix dengan pupuknya bagaimana, dan lain-lain. Itu nanti akan dijelaskan oleh Nabila. Sekaligus WSX juga memberikan yang namanya jaminan carbon credit kepada klien. Jadi
setiap kali klien memproduksi biochar menggunakan alat WISX, setiap 1 tonnya itu kami memberikan carbon credit warranty sebesar $50. Jadi misalkan klien A memproduksi biochar 50 ton dalam 1 tahun, itu mereka akan mendapatkan $2.500 per tahunnya gitu. Kemudian yang model bisnis kedua adalah kita menyebutnya partner facility, di mana WISX itu kita bekerja sama dengan pelaku pertanian dalam hal ini mill, bisa penggilingan padi, penggilingan jagung, pabrik pengolahan kayu misalnya begitu. Di sini WISX berinvestasi, bikin fasilitas produksi biochar, menghandle operasinya, kemudian memproduksi biochar, menjualnya, sekaligus mengenerate carbon credit. Kemudian dari pihak partner itu menyediakan area atau lahan atau bangunan dan menyuplai biomasa gitu. Dan dari revenue yang kami dapat, profit yang kami dapat, kita lakukan bagi hasil atau profit sharing dengan partner. Oke, ini part kedua. Saya akan menjelaskan juga, mungkin waktunya terbatas, terkait teknologi WISX overall overview. Jadi di sini seperti apa sih bisnis utama kami? Di sini saya rangkum menjadi 5 poin. 5 poin. Jadi di sini kita sebenarnya sudah saya sampaikan sekilas sebelumnya. Kita memprovide equipment, mesin pirolisis biochar. Tapi karena kami juga melakukan bisnis carbon credit, di sini kami tidak hanya menjual equipment, tapi juga kami melengkapi dengan yang namanya FRV, aplikasi berbasis Android untuk memantau produksi biochar, dan aplikasi biochar harus terrecord di aplikasi ini. Kemudian aplikasi ini akan mengirimkan data ke setelah, jadi pada saat produksi biochar, klien atau operator itu melakukan data input ke aplikasi. Kemudian dari situ nanti klien akan mengaplikasikan bicaranya ke lahan, dan ini juga harus diinput juga di aplikasi. Setelah semua data kami terima di database, kami akan melakukan verifikasi. Kalau prosesnya sudah valid, kami akan membayarkan carbon credit ke klien. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi di sini kita nomor 1, kami menyediakan alat atau menjual alatnya. Yang kedua, kita membantu implementasi di lapangan. Kemudian ketiga adalah kita juga membantu klien untuk bagaimana mendapatkan manfaat maksimal dari aplikasi biochar itu. Kemudian kami juga menyediakan aplikasi Android untuk MLV tadi. Dan yang terakhir, kita memberikan jaminan carbon credit. Jadi ini model bisnis yang pertama yang saya jelaskan. Kemudian ini sekilas terkait overview untuk alat kita. Jadi alatnya WISX ini skalanya kecil. Kita memang sengaja membuat yang small scale karena segmen klien kita memang lebih banyak ke SME tadi, gitu. Kemudian alat ini itu pada dasarnya adalah apa bahasanya ya? Jadi pyrolyzer ini atau mesin pirolisis ini menggunakan screw. Jadi dia bukan sistem seperti kontiki, mungkin familiar. Jadi kalau kontiki itu kan biomass ditempatkan dalam satu wadah, kemudian dibakar, ditutup dan dibakar begitu. Kalau ini kita menggunakan screw. Di sini di dalam bagian kita menyebutnya pyrolysis barrel, ada screw di dalamnya yang bergerak. Nanti biomass dari hopper itu akan bergerak masuk ke sini, dan ini namanya combustion chamber. Yang silinder ini combustion chamber. Kemudian biomasa di dalam pyro barrel itu akan dipanaskan, gitu, dan akan keluar masuk ke dalam drum ini sudah dalam bentuk carbonized atau biochar, gitu. Mungkin saya rasa sudah cukup familiar sebenarnya dengan prinsip kerja mesin pirolisis adik-adik di sini semua, karena di lab di Unitri juga ada. Saya melihat videonya cukup besar juga, begitu. Di sini yang menjadi salah satu advantages dari teknologi kami adalah ini semi automatic.
Jadi yang manual hanya untuk loading feedstock aja ke hopper dan biochar collection. Selebihnya ini automatic, jadi kita memiliki semi automatic. Kemudian yang kedua adalah syngas yang diproduksi dari mesin pirolisis ini dimanfaatkan kembali untuk bahan bakar burnernya. Jadi di 1 jam pertama pada saat startup itu kita butuh biomas untuk menjalankan burner. Tapi setelah syngas itu terproduksi, burner akan menggunakan sepenuhnya syngas sebagai bahan bakar utamanya, gitu. Kemudian ini spesifikasi alatnya WSX. Ini gambar ini adalah proyek kami yang di India. Jadi klien kami di India, mereka membeli 3 unit alat untuk mengolah limbah tanaman namanya Lantana camara. Itu di India itu invasive plant, jadi banyak mengganggu. Jadi mereka membabat itu karena jumlahnya banyak. Mereka punya project, bacaan project, feedstocknya menggunakan Lantana camara, begitu. Kemudian ini untuk spesifikasinya, saya tidak akan jelaskan, menyebutkan detail, bisa dibaca di situ. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk alat kami itu kita menggunakan sistem auger atau screw. Kita ada 3 auger di sini, auger untuk burner, auger untuk feeder, dan juga untuk pyrolysis barrel. Kemudian di sini untuk heat source-nya kita menggunakan burner, bahan bakarnya itu biomass, tapi mostly kita menggunakan syngas as a fuel. Kemudian untuk production capacity-nya itu berkisar antara 30 sampai 80 kg per jam. Ini untuk processing capacity-nya. Jadi per jamnya itu alat kita bisa mengolah 30 sampai 80 kg per jam biomass. Tergantung densitas atau bulk density-nya. Semakin tinggi density biomass, processing capacity-nya makin gede. Kemudian biochar yield-nya itu 40% dari feedstock. Jadi setiap 1 ton biochar kira-kira alat kami bisa memproduksi sekitar 400 kg biochar. Kemudian untuk emisinya kita sudah melakukan uji emisi di awal untuk syarat sertifikasi. Untuk CO, untuk emisi CO-nya kita ada di angka 0,5 sampai 2 gram setiap kilogram biocharnya. Untuk CH4 kita emisinya kurang dari 1 gram per kilogram biochar. Kemudian untuk syarat biomass atau feedstock yang kita gunakan untuk diproses menggunakan alat kami, setidaknya ada 3. Yang pertama adalah kandungan airnya atau moisture content-nya harus kurang dari maksimal 15%. Kemudian ukuran biomass-nya atau particle size-nya itu kurang dari 30 mm atau 3 cm dan harus pourable and free flowing, maksudnya tidak berserabut. Ketika dimasukkan ke hopper itu harus secara gravitasi, secara natural dia harus bisa turun. Kalau berserabut biasanya akan susah, akan menyebabkan problem di screw-nya. Ini beberapa contoh feedstock yang kita pernah pakai atau yang klien kami pakai. Ada jagel jagung, ada sekam, ada serbuk kayu, ada PKS, palm kernel shell, cangkang sawit, dan juga ada wood pellet. Kemudian saya rasa ini slide terakhir dari saya. Ini sertifikasi yang kami sudah dapatkan. Jadi ini sertifikasinya kami lakukan dengan CSI. CSI ini Badan Standarisasi Internasional, base-nya di Swiss. Singkatannya itu Carbon Standard International. Jadi kita mendapatkan 3 sertifikasi. Yang pertama untuk Sising Manager Certificate. Maksudnya adalah Sising Manager ini memungkinkan kami WSX itu untuk menyelenggarakan proyek biochar, sekaligus memungkinkan kami untuk menjual carbon credit. Kemudian equipment atau alat kami juga tersertifikasi under CSI, sehingga siapapun klien atau mitra yang menggunakan alat kami itu dimungkinkan untuk bisa menjual carbon credit juga, bisa secara independen maupun lewat WSX gitu. Misalkan klien A dia membeli alat dari WSX dan dia sudah tersertifikasi secara independen, mereka punya Sising Manager Certificate. Berarti mereka eligible untuk menjual carbon creditnya ke pasar karbon internasional. Yang terakhir adalah
sertifikasi untuk aplikasi berbasis Android, MRV, monitoring, recording, and verification itu juga wajib disertifikasi karena itu bagian tak terpisahkan dari equipment juga. Saya rasa ya selanjutnya Nabila ya. Demikian presentasi dari saya dari WestX seputar apa yang WestX lakukan, model bisnis apa yang kita lakukan dan teknologi kami gitu. Untuk selanjutnya apakah langsung dilanjut Nabila atau gimana? Oke, Mas. Baik. Langsung aja gitu. Ya, silakan Nabila. Mungkin kita langsung lanjut terkait materi. Jadi karena tadi aku di bagian pertaniannya, agronominya, jadi aku akan menjelaskan terkait mekanisme kenapa sih si biochar ini bisa bermanfaat untuk pertanian, akhirnya memberikan kesejahteraan untuk petani, gimana dia bisa sekuestrasi si karbon tadi, yang jadi karbon kredit yang harganya itu 150 US dollar per ton. Kalau di rupiah berapa deh? 2 juta per ton, kan wow banget ya. Itu kenapa bisa kayak gitu? Kan itu dia cuma limbah gitu ya. Nah, jadi biochar sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mas Novi. Yang sering aku jelaskan ketika bertemu petani itu biochar adalah material yang kaya akan karbon. Dia diperoleh dari proses pirolisis. Dengan proses pirolisis itu pembakaran atau pemanasan sedikit atau tanpa oksigen sama sekali yang karbonnya tinggi panjang, pasti petani gak bakal langsung ngejalan. Biasanya langsung disebut petani langsung nanya, jadi ini arang, berkali biasa arang bukan? Iya betul, biasa itu arang. Tapi yang bedain biochar sama arang itu apa? Arang biasa yang kita gunakan untuk masak sate, pertama itu tadi prosesnya. Proses dari biochar ini khusus selalu kita sebutkan itu si pirolisis, yaitu pemanasan suhu tinggi dengan minim atau tanpa oksigen sama sekali. Itu tuh nanti berhubungan dengan kenapa sih kalau dengan pirolisis memang bedanya di mana? Di karakteristik arang yang dihasilkan dari proses pemanasan. Jadi kalau pirolisis itu karakteristik dari arangnya, si biochar ini dia memiliki pori yang lebih besar dibandingkan arang biasa. Biasanya kalau pemanasan arang biasa itu dia lebih banyak abu. Tapi kalau misalkan dengan pirolisis dia lebih banyak karbonnya, jadi dia lebih hitam dan si pori-porinya ini lebih sempurna gitu bedanya. Dan yang paling di highlight juga perbedaan dengan arang biasa itu, kalau biochar itu penggunaannya tidak boleh dibakar. Kenapa? Karena kita kan menggunakan biochar untuk mengurangi emisi. Kalau kita membakar lagi, jadi emisinya lepaskan atmosfer. Jadi itu salah satu yang sangat membedakan dari arang dan biochar ini. Kalau arang itu digunakan untuk dibakar, tapi kalau biochar tidak boleh sekali untuk dibakar. Gitu. Nah, ini terkait benefit biochar itu recognize atau sudah diakui sebagai metode CDR dan CSA. Ada yang tahu nggak CDR itu apa? Gak ada? Jadi kayak ujian enggak mas ya. Jadi CDR itu carbon dioxide removal. Ini istilah yang banyak lah di karbonan nanti. Nah, CSA itu apa? CSA itu Climate Smart Agriculture. Jadi ini sudah diakui banyak istilahnya kalau di karbon. Jadi CDR ini, jadi si biochar itu tadi sudah dijelaskan Mas Sofi juga, dia sudah sudah ada standarnya di dunia ini. Dibuatnya biasanya dari organisasi-organisasi di Eropa, sudah ada ini standarnya produknya seperti ini, aplikasinya seperti ini, komposisi seperti ini, itu sudah terrecognized sebagai metode CDR tadi. Nah kalau CSA mungkin sama lah kayak smart agriculture yang lain, mungkin salah satunya adalah pertanian organik, karena itu pertanian yang less emission, terus sustainable agriculture gitu. Ini CSA ini salah satu istilah yang sedang digaung-gaungkan oleh Kementan gitu. Jadi kita harus bertani dengan sedikit input tapi maksimal output dan juga less emission gitu. Nah, jadi gimana sih si biochar ini mengsekwestrasi, menyerap
mencegah krisis iklim. Caranya gimana? Jadi biochar ini ketika dia dihidrolisis, dia hasilnya itu merupakan sampai 40-70% itu karbon. Nah, karbon ini yang menjadi kuantifikasi yang dihitung oleh metode-metode pencegahan iklim tersebut. Nah, misalkan ini yang gambar ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi ini salah satu perbandingan kalau kita membiarkan si limbah pertanian begitu saja di lahan, nggak kita apa-apain, nggak kita bakar, nggak kita ubah jadi biochar, itu 95% karbonnya hilang ke atmosfer, which is itu menjadi emisi, dan hanya 5%-nya stabilize di tanah. Sedangkan kalau kita ubah si biomasa ini menjadi biochar, itu hanya 45% yang masuk ke atmosfer. Sedangkan 55%-nya itu terstabil di tanah dan juga dia memberikan benefit untuk tanah dan untuk tanaman yang akhirnya memberikan kesejahteraan untuk petani. Nah, itu kan perbedaannya sampai 20% kan. Nah, si hasil atau metode atau aktivitas penyimpanan karbon di dalam tanah ini itu kita catat. Jadi kita ada perhitungannya dari mulai produksi biochar berapa biomasa yang diolah, misal 1 ton diolah biomasa jagung lah, kita ubah menjadi biochar dapat 400 kilo. 400 kilo biochar yang sudah jadi itu baru certified atau legal, kita sebut sebagai carbon credit atau mensequester karbon kalau dia diaplikasikan di tanah atau sebenarnya di sektor lain juga nggak apa-apa, yang penting nggak dibakar. Itu baru bisa kita claim sebagai carbon credit kalau sudah diaplikasikan di lahan. Nah, tadi 400 kilo itu kalau kita kali biasanya rata-rata yang aku tahu itu untuk jungle 1 ton biochar itu sama dengan 1,5 ton CO2. Jadi 400 kali 5 berapa ya? 600 ya? Ya segitulah pokoknya. Dari 400 kilo itu jadi 600 kilo CO2 yang tersimpan, yang nanti bisa diubah jadi kredit karbon, yang nanti bisa dijual jadi pendapatan tambahan gitu. How does it work? Tadi terkait sekuestrasi karbon, penyerapan karbon, penyimpanan karbonnya. Selanjutnya itu gimana sih si biochar ini mekanismenya, kok bisa dia sampai ningkatin panen, bisa menyuburkan tanah, itu kok bisa gitu. Jadi pertama itu kita kembali merujuk ke karakteristik biochar. Tadi dia berpori. Karena dia berpori, dia itu bisa menjadi biasanya kalau kita jelaskan ke petani itu dia seperti SpongeBob ya. Dia bisa menyerap apa saja karena dia ada berporinya. Jadi dia bisa menyimpan air lebih lama, menyimpan nutrisi lebih lama, jadi rumah untuk mikroorganisme yang baik untuk tanah. Makanya nutrisi itu akan selalu lebih lama di tanah dibandingkan kita nggak pakai biochar. Tanaman pun jadi lebih banyak juga nutrisinya gitu. Terus dia itu karena tadi berpori, dia bisa meningkatkan porositas dari tanah. Mungkin kali ya porositas tanah ya, kegemburannya, jadi lebih banyak oksigennya, terus air flow-nya lebih gampang, dia bisa meningkatkan porositas gitu. Terus porositas tanahnya naik, dia juga pH dari biochar itu alkali atau basa. Yang biochar dari kita sendiri itu rata-rata 9-10 pH-nya, jadi basa. Sedangkan kalau tanaman itu kan butuh pH yang ideal ya, biasanya kan netral 6, 7, 8. Kalau lahannya asam itu bisa kita tambahkan biochar karena dia bisa membuffer si pH tadi. Terus selain dari basa, dari struktur, dia juga tadi kan mayoritas komponen biochar itu karbon. Nah, karbon ini tuh jadi bahan organik. Karbon itu bahan organik. Kalau bahan organik dikasih ke tanah, tanahnya makin banyak dong bahan organiknya. Semakin banyak bahan organik di tanah, semakin aman. Subur. Nah, itu. Jadi kenapa biochar bisa menyuburkan tanah? Karena dia tadi secara struktur meningkatkan, secara kimia, secara biologi. Ya, itu. Terus nah, lama-kelamaan kalau misalkan tanah kita subur, itu berarti
dia lebih sehat kan. Dia itu punya resistensi terhadap penyakit, terhadap gangguan-gangguan yang mungkin dari cuaca ekstrim. Terus dia juga apa ya, kalau subur tuh dia lebih murni, lebih organik, dan akhirnya petani tidak perlu menggunakan pupuk kimia lebih banyak gitu. Jadi lama kelamaan petani bisa mengurangi dosis pupuk kimianya. Jadi kita sangat akan beralih ke pupuk organik, pertanian organik dengan memakai biochar. Karena biochar kan bahan organik gitu, nggak ada kimia sama sekali. Nah ini gambarnya mungkin kayak flow-nya ya. Ini kan padi, terus dia dipanen menjadi sekam, sekamnya kita ubah jadi biochar. Nah ini biochar itu dia ini ya bintang-bintang ini sebenarnya kayak bakteri, mikroorganisme yang baik. Dia tersimpan di dalam biochar, akhirnya tersedia lagi untuk tanaman, terus mengurangi emisi. Nah ini salah satu contoh pori-pori dari biochar yang ada di mikroskop gitu. Begitu untuk mekanisme biochar. Nah selanjutnya cara pakai biochar itu gimana? Sebenarnya biochar kan bahan organik ya. Gak ada standar yang benar-benar strict terkait penggunaan biochar di lahan, tapi kita harus tetap menggunakan si bahan ini dengan bijak ya. Kita nggak mau tanahnya overdose dengan biochar. Terus kita juga ingin memastikan si pengaplikasian ini efektif dan efisien untuk petani. Nah, cara yang kita lakukan karena wastage ini kita hanya memproduksi pure biochar, kita tidak mencampurnya dengan pupuk. Jadi kita merekomendasikan si cara-cara ini ke petani kita, yaitu salah satu fase yang sangat mandatori itu namanya charging biochar. Jadi charging seperti namanya, dia itu mengisi biasanya. Kalau charging HP kan mengisi dengan daya. Kalau ini mengisi dengan nutrisi. Jadi biochar itu sebenarnya nggak apa-apa diaplikasikan di tanah langsung, gak dicampur dulu, tapi dia lebih efisien dan lebih efektif kalau dicampur dulu. Malah kalau misalkan dia nggak dicampur dulu atau nggak di-charging dulu, itu ada suatu resiko di mana biochar ini malah menyerap nutrisi yang sudah ada di tanah dan akhirnya kompetisi dengan tanaman gitu. Makanya untuk pertanian selalu kita rekomendasikan, selalu kita wajibkan kepada petani untuk Pak, tolong dicampur dulu dengan pupuk kimia gitu. Atau bisa pupuk organik apapun. Nah, caranya gampang. Cuman dicampur biasa. Tergantung dengan alat yang saya punya. Misal punyanya terpal, ya udah disebar di terpal seperti ini. Kalau ada drum, di drum gitu. Jadi yang penting si biochar ini dicampur, dikasih air, lalu didiamkan gitu. Nah ini adalah sederhana, ini adalah dosis yang kita rekomendasikan kepada petani. Karena kita nggak bisa, misalkan petani nanya, jadi saya kasihnya berapa mbak gitu. Kita nggak bisa kasih, oh bapak bebas gitu. Kita pasti harus memberikan panduan yang baik yang bisa diikuti oleh petani. Jadi si dosis ini itu dosis yang kita dapat dari hasil trial yang sebelumnya sudah kita lakukan dan juga dari kajian-kajian jurnal biochar gitu. Untuk tanaman pangan seperti padi, jagung itu biasanya 2 ton per hektar. Terus untuk tanaman horti itu lebih besar, 4 ton per hektar. Untuk tanaman perkebunan biasanya lebih besar lagi, itu sampai 8 ton per hektar. Nah, nilai ini dari mana sih? Kok bisa padi cuma 2 ton per hektar, horti lebih besar lagi? Itu mempertimbangkan dari jenis tanamannya. Kalau horti kan mereka itu high value cash crop ya. Jadi petani modalnya besar. Terus kalau misalnya gagal, petani rugi banget gitu. Jadi mereka harus memaksimalkan si lahan tersebut, dan tanaman-tanaman horti itu tanaman yang rakus dengan harap ya kan. Mereka lebih pertumbuhannya fase tanamnya cepat, jadi mereka membutuhkan nutrisi lebih banyak. Kalau misalkan padi kan kita olah tanah, kita sebar, terus ya udah didiamkan gitu. Yang penting airnya ngalir gitu. Itu pertimbangannya. Untuk tanaman perkebunan kenapa lebih besar? Karena ya kan pohon besar gitu. Kalau kita bandingkan dengan padi ya jauh banget gitu. Jadi kebutuhan biocharnya itu lebih banyak.
Terus setelah di charging, biasanya kita rekomendasikan minimal si charging ini didiamkan 12 jam setelah dicampur gitu. Besoknya mungkin petani sudah charging, sorenya paginya mau sebar, itu tinggal disebar aja seperti biasa. Jadi untuk kapan pengaplikasian biojar di lahan pertanian itu bisa dibagi jadi dua. Yang pertama itu saat preparasi lahan, sebelum dibajak, sebelum dikasih air untuk sawah, saat itu. Jadi mungkin biasanya dicampur dengan pupuk kandang, biasanya kan preparasi lahan sawah. Dicampur, dibajak, baru kita tanam si benih-benih padinya. Nah, kalau untuk misalnya tanaman jagung itu bisa saat pembuatan bedeng sebelum dipindah tanam si bibitnya. Terus ada juga saat fase pemupukan. Jadi karena biochar tadi kan seperti spons, petani itu pengen si pupuknya nggak licin gitu, kurang resiko licinnya, jadi dia campur dengan biochar. Jadi biochar bisa, misalkan petani padi memupuk dalam fase tanam 3 bulan itu dia memupuk 3 kali. Nah, bisa dia lakukan aplikasi biocarnya di preparasi lahan. Terus saat pemupukan 1 dia campur dengan urea, itu bisa dikasih lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak ada ya strict standar atau SOP yang sangat ketat terkait pemberian biochar. Dan sebenarnya untuk biochar sendiri semakin banyak dikasih ke tanah itu semakin bagus. Tapi jangan sampai ya 100 ton per hektar juga kan. Mungkin maksimalnya 10 sampai 20 ton gitu per hektar. Itu ini terus kenapa sih Kak bisa menyebutkan biochar ini beneficial untuk petani? Karena kita sudah membuat ikan sendiri. Jadi kita itu melakukan demo plot dengan petani di beberapa daerah. Jadi sudah kita lakukan di Bogor, di Pasuruan, di Malang ini, di Karangpelosok. Kalau misalkan teman mau main ya, di Karangpelosok ada, di Poncokusumo, di Jawa Tengah ada di Grobogan, sama di Batam. Ini tanamannya itu kebanyakan warti, karena dari tanggal kita itu mereka sister company dari perusahaan East West. Jadi di sini banyak warti, tapi untuk biochar sendiri itu bisa diaplikasikan di semua jenis tanaman. Ini jadi database, ini belum ada analisisnya, baru data mentah. Jadi kita membandingkan, kita punya download ternonya itu tanpa biochar dengan 100% pupuk kimia. T1-nya itu pakai biochar sesuai dosis yang tadi kita kasih dengan pengurangan pupuk kimia sampai 20%. Nah, ini hasilnya ada yang sampai 134% peningkatannya. Gitu. Jadi memang develop kita ini belum dianalisis, tapi seluruh prosesnya itu melalui ya kajian bersama, karena memang dari partner kita juga dari Yayasan Bina Tani Sejahtera, dari Yayasan Nada Makmur, mereka agronominya terpercaya gitu. Nah, itu juga bisa dilihat hasil-hasil secara sekilas visual gitu, yang nggak pakai biochar dan yang pakai biochar, karena memang petani juga di lahan tuh kaget gitu sama hasilnya. Kok bisa sih mbak, cuma aram doang gitu. Saya juga kadang kaget gitu. Tapi ini tuh memang kesannya benar ada gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada FFD lagi, nanti aku bisa undang ya, supaya kalian bisa lihat juga gitu. Atau mungkin kalian mau skripsi, mau buktiin sendiri boleh gitu. Gitu. Ini hasil dari trial kita juga. Jadi kita juga pernah aplikasi biochar di peternakan. Kita gunakan si biochar sebagai campuran bedding atau alas kandang, dan dia terbukti bisa mengurangi mortalitas dan juga kalau misalnya kandungan amonia di dalam kandang gitu. Jadi si hewan ternak itu secara general kesehatannya lebih baik, mortalitasnya rendah, dan secara produksi atau produktivitas dari dagingnya itu lebih bagus gitu. Ini kita juga udah coba, ini sebenarnya lintas negara ya, jadi ada yang di Filipina, ada yang di Indonesia, ada yang di lupa, Vietnam, ya, Thailand, lupa. Ini horti, dan memang kita nggak bisa mengontrol ya si yield biochar ini sampai
Kenapa Kak ada yang 100%, ada yang cuma 14%? Karena memang biochar ini bukan apa ya, bukan bahan yang bukan pupuk kimia ya, dia bukan pupuk kimia, bukan pupuk malah. Dia itu pembenahan tanah, jadi dia tidak bekerja secara instan, jadi slow release dan menyesuaikan keadaan dan juga jenis tanamannya gitu. Jadi kita ini sudah apa ya, menormalisasi. Jadi kita kasih dosis yang sama, terus perlakuan yang sama di Pulau Jawa ini kayak gimana kayaknya mungkin nanti kalian tunggu aja. Ini, nah terus gimana sih Kak, kan udah produksi biochar, terus kok bisa kembang petani gitu-gitu ya. Jadi dalam selama tadi disebutkan juga sama Mas Sofi, dari 2024 ini kami didanai oleh P4G program yang dari WRI, dan kita juga punya partner di P4G ini yang fokus ke petani gitu, fokus ke analisis usaha taninya. Jadi Westek ini berpartner dengan namanya Yayasan Bina Tani Sejahtera. Ada yang pernah dengar? Belum. Jadi mereka itu dari sister company, anak company-nya dari bagian CSR dari East West Seed Indonesia. Kalau Pak Merah tahu ya, benih horti. Dan mereka itu fokus di edukasi petani. Kebanyakan proyek dari YBTS atau Bina Tani ini di timur. Jadi mereka memberikan edukasi kepada petani muda. Ini nih cara bertani horti. Terus dikasih analisis usaha taninya kayak gimana. Itu dari BTS. Nah kalau untuk project P4C ini mereka menganalisis usaha tani yang develop pakai biochar dan nggak pakai biochar. Terus ada juga dari Yayasan Agatis Damar Karbon. Ini ada karbon ini mereka yang membuat kurikulum, yang membuat program trainingnya. Ini nih cara kita kasih tahu ke petani kayak gini. Ini poster yang untuk training. Ini analisis usaha tadinya seperti ini. Itu dari ya ada karbon. Jadi ya ada karbon juga sudah sangat paham terkait biochar, terkait karbon. Jadi mereka lebih ke penyusun kurikulum terkait biochar ini. Nah, yang tadi sudah aku sebutkan, jadi what we do. Jadi Westek itu kita memproduksi biocharnya, kita distribusikan biocharnya, kemudian kita engage petani di sekitar Fasil, masing-masing di Pasuruan, di Batang, di Grobogan. Kita kasih untuk first season itu gratis. Karena memang kita kan mau uji coba dulu, dan petani itu benar-benar nggak tahu biochar itu apa gitu. Tapi alhamdulillah mungkin sekarang udah mungkin tahu, karena memang lagi happening lah si biochar ini di pertanian. Kita biasanya kumpulkan 100 petani di sekitar pabrik, kemudian kita kasih training, terus kita himpun data mereka yang mau coba, dan alhamdulillahnya petani kita itu sangat terbuka dengan teknologi. Jadi mereka mau coba dan mereka juga pengen bandingkan sendiri. Sampai hari ini data tahun lalu ya, jadi dari 2024 Maret sampai Maret 2025 kita ada sekitar 150 demo plot, tapi sekarang kita udah lebih dari 300 demo plot biochar gitu. Terus kita juga udah mengubah biomasa dari 150 janggal jagung, sekam itu menjadi 50 ton biochar. Tapi alhamdulillah di tahun ini sangat-sangat meningkat. Kalau nggak salah itu 1 minggu di Fasil itu bisa sampai produksi 2 ton biochar gitu. Dan kita juga sudah mensekwestrasi 78 ton CO2 dan juga merekor rata-rata peningkatan hasil 30%. Kemudian kita sudah generate si carbon creditnya, karena kalau setahu aku itu di Indonesia perusahaan yang sudah tersertifikasi carbon creditnya di bidang biochar itu baru Westek. Kita udah lebih dari 54 carbon credit. Kita sudah men-training lebih dari 1.000 petani dan juga trainer. Jadi kita juga men-training dari PPL, dari BPP, dan juga kita sudah mendiseminasikan 1 white paper di Kementan waktu Desember 2024, dan alhamdulillah sudah ada follow up. Kita kerjasama dengan Kementan, kita
diikutkan dalam program CFA mereka, Climate Smart Agriculture. Jadi demo plot lagi dengan Kementan, dengan petani Kementan. Ini masih ongoing, mungkin kalau sudah ada hasilnya nanti bisa kalian cek aja di sosmednya WebEx. Terus ini jadi untuk suatu program bisa berhasil itu perlu ada kolaborasi dari semua pihak. Jadi nggak bisa kalau private doang yang jalan. Jadi kita harus ada kolaborasi, ada koordinasi dan harmonisasi dari private, dari UNIF, contohnya sekarang dari lembaga-lembaga riset, dari pemerintah lokal, pemerintah tingkat nasional, itu perlu berjalan supaya si program biochar ini nggak cuman 2 tahun selesai. Kita pengen biochar ini bisa diimplementasikan nasional gitu. Kita pengen petani itu tahu gitu, semua tahu cara pakai biochar, tahu manfaat biochar, terus bisa mengimprove hasil panen mereka dengan pakai biochar gitu. Ini salah satu inisiasi yang kita harapkan. Kita sudah diseminasi tadi white paper. Nanti mungkin kalau mau baca bisa cek di LinkedIn kita, ada linknya. Terus yang sangat urgent sekarang kan mungkin ada ini ya, ada program MBG, ada program food estate. Kan dari pemerintah itu ingin meningkatkan produktivitas nasional ya. Nah, bisa kita akulturasikan si biochar ini untuk meningkatkan yield dari produktivitas tanaman tadi. Itu yang sangat urgent yang kita ingin dilibatkan lah oleh pemerintah gitu terkait itu. Yang secara jangka panjang yang mungkin ingin kita raih juga secara nasional itu, kita pengen biochar ini disubsidi oleh pemerintah untuk petani. Karena untuk saat ini harga biochar itu masih cenderung mahal. Jadi harganya yang kita jual itu 3.400 per kilo, malah murah-murah gitu. Kalau dari OV petani gitu, mahal, memang ya mahal gitu. Kalau dengan kapasitas tadi kita kasih ya, kita pengennya pemerintah bisa mensubsidi dan akhirnya adopsi nasional lah si biochar ini sebagai salah satu metode climate smart agriculture atau metode pertanian yang berkelanjutan gitu. Karena pakai biochar ini sangat gampang gitu. Kita nggak usah ganti benih, nggak usah ganti lahan. Kita hanya menambahkan biochar ke praktik petani. Petani nggak usah mengubah apa gitu, nggak usah mengubah komoditasnya. Mungkin yang di lahan yang tadinya bagusnya untuk singkong malah diganti untuk padi, kan itu agak fatal gitu ya. Nah ini kalau biochar tinggal ditambahin aja gitu. Mungkin dari aku sekian, terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Ini pemaparan dari dua pemateri yang sangat, menurut saya sangat insight baru juga saya sebagai pengajar. Mas Sofi sama karena bilang. Jadi tadi gimana sih limbah pertanian ini, yang kita tahu kan biasanya limbah pertanian cuman limbah pertanian ya. Nah ini kami ngomongnya limbah pertanian biasanya cuma langsung dibakar di ladang. Ini kan akan menyumbang yang namanya gas, entah itu CO2 maupun nanti ketika dilakukan pembusukan tanpa udara nanti jadinya gas metan. Ini kan akan menyumbang yang namanya gas rumah kaca. Nah bagaimana dari hal seperti itu kemudian WSX ini berperan penting dalam kontribusinya, solusinya, ya, ini solusi inovatif menjadi biochar, ya kan? Jadi bentuknya seperti kalau kita tahu arang itu loh deh, paham ya? Arang sekam yang biasanya sekarang juga sudah dijual bebas di banyak toko-toko pertanian. Itu adalah salah satu produk biochar. Jadi gimana para WSX ini dalam ini loh ada solusi inovatif dengan dari kalian. Bagaimana hal ini juga bisa jadi pemasukan lain selain meningkatkan peningkatan panen, juga sebagai solusi untuk perubahan iklim dan juga sebagai pendapatan lain dari adanya carbon credit. Kemudian Kak Nabila tadi juga menyampaikan bagaimana sih fungsi atau peran
si biochar ini dalam meningkatkan kesuburan tanah. Itu keterangannya dari mana? Dari adanya ruang pori atau porositas dari biochar itu sendiri sebagai rumah ya. Kalau kita ngomongnya rumah dan biochar tidak bisa berperan sendiri, dia hanya sebagai bahan pembenah tanah. Jadi alangkah lebih baiknya dia dicampur oleh bahan-bahan pupuk lainnya seperti itu ya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari adik-adik sekalian. Sebentar. Ibu akan buka 2 sesi. Yang sesi pertama 2 pertanyaan dan sesi selanjutnya 1 pertanyaan. Silakan yang mau ditanya. Oke, ini dulu deh. Nanti Christine sama di sesi ketiga ya, sama Afriska silakan. Berdiri, kemudian sebutkan nama, angkatan berapa. Baik, terima kasih untuk Ibu udah kasih kesempatan untuk saya. Di sini perkenalkan nama saya Friska, saya dari angkatan 24. Di sini saya akan bertanya, bagaimana biochar yang dihasilkan dari limbah ternak dapat mendukung keberlanjutan pertanian dan mengurangi emisi karbon? Terima kasih. Oke, ini ditujukan ke siapa nih? D. Kak Kamila ya, oke. Kemudian mungkin sistemnya nanti pertanyaan dulu ya, karena Pak Sofi selanjutnya akan dijawab. Ayo selanjutnya untuk yang belakang. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Christine Aprianti, biasa dipanggil Christine, dari angkatan 2023. Tadi saya pas bagian visinya cukup menarik ya, karena kan ada targetnya pada tahun 2035 itu meningkatkan pendapatan 1 juta petani, lebih dari 20%, dan menyerap lebih dari 10 juta ton karbon per tahun. Kira-kira strategi atau kunci apa untuk mencapai target yang bisa dibilang sangat ambisius ini? Dan kami sebagai mahasiswa agroteknologi, kira-kira apakah bisa berkontribusi dalam mewujudkan target target ini pada tahun 2035. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi tadi ada 2 penanya ya, mahasiswa yang dari Fiska sama Christine. Nah, dari Fiska ini nanya mengenai logam. Kan tadi dari slide tadi kelihatannya adanya cuma limbah pertanian saja nih. Nah, apakah ada limbah peternakan ya yang bisa digunakan sebagai biochar dan bagaimana jika dalam kaitannya dengan emisi karbon? Ini mungkin bisa langsung dijawab. Nanti mungkin Mas Sofi bisa menambahkan dikit. Baik, terima kasih Rizka atas pertanyaannya, sangat bagus. Jadi untuk limbah ternak sendiri sama bisa dijadikan biochar. Semua bahan organik, semua yang dihasilkan dari makhluk hidup, semua bisa dijadikan biochar. Case-nya kita pernah mengkonversi dari alas kandang limbah kandang ternak ayam. Sebenarnya itu kan kandungannya 60-50 sekam dan juga 50 kotoran ayam ya. Itu kita ubah jadi biochar pakai mesin kita itu bisa. Sama nanti pengaplikasiannya juga sama seperti di pertanian, tapi kalau misalkan mau ya aplikasikan untuk mengurangi emisi dan juga peningkatan di peternakan, itu bisa satu dijadikan alas kandang lagi dicampur, terus bisa juga jadi tambahan aditif pakan. Jadi si biochar ini bisa di 1% kalau nggak salah itu dijadikan aditif pakan. Dia bisa kerjanya seperti kalau obat itu kayak nurit, tahu nggak, obat yang hitam. Nah, dia bisa melancarkan pencernaan dari ternak gitu. Tapi kalau misalkan biocharnya dibuat dari kotoran ya, jangan sih. Itu nggak etis sih maksudnya. Jadi mungkin biochar yang dari limbah lain dijadikan aditif pakan nggak apa-apa. Tapi kalau biochar dari limbah ternak itu biasanya mostly semua untuk di tanah, karena kalau untuk air kan
ya nggak etis juga kan itu untuk filtrasi air. Jadi kebanyakan itu untuk di pertanian dan juga remediasi lahan. Terus ada case juga kita pernah memproduksi atau uji coba biochar dari kotoran sapi. Jadi kan kotoran sapi itu banyak serat-seratnya dari rumput, itu kita apa ya namanya? Yang udah kering itu pokoknya dari Noko Jajar itu kita ambil si kotoran sapinya itu kita ubah juga jadi biochar. Tapi kenapa ada beberapa yang mungkin sustain ya, karena ada beberapa yang sustain, ada yang enggak kita lanjutkan si feedstocknya karena kita consider kandungan karbonnya. Kadang kalau karbon dari limbah yang daun-daunan itu karbonnya kecil dibanding limbah yang kayu-kayuan atau kayu jungle itu si karbonnya lebih tinggi, dan itu nanti berpengaruh sama harga karbon kreditnya, produksinya gitu. Menjawab nggak? Gimana? Sudah jelas. Sudah nggak? Saya akan menambahkan ya apa yang Nabila tadi jelaskan. Mungkin saya menambahkan dengan perspektif bisnis. Betul tadi yang Nabila sampaikan, kita pernah ada beberapa diskusi serius dengan beberapa pelaku peternakan ayam broiler yang skala cukup besar, 20.000 ekor per kandang, bahkan lebih. Dan juga diskusi dengan koperasi cukup besar di daerah Noko Jajar itu untuk usaha sapi perah. Mereka punya masalah tuh dengan limbah kuhinya yang untuk. Yang pertama dulu untuk limbah ayam broiler itu yang kita manfaatkan, kita pernah testing, itu adalah limbah bedding. Mereka menyebutnya bedding atau alas kandang. Jadi sekali yang biasanya dipakai untuk tatakan atau beddingnya ayam itu kan mix dengan kotoran dan urin. Itu mereka setiap akhir panen itu harus dibuang. Selama ini banyak praktik yang mereka lakukan adalah menjual ke petani-petani untuk dijadikan campuran pupuk atau sebagai pupuk directly applied in the soil. Tapi kalau kita langsung mengaplikasikan kohi yang belum terfermentasi, terkomposkan secara baik, resikonya adalah penyakit tanah, kemudian tidak baik ke tanaman dan lain-lain. Salah satu solusinya adalah mengolah limbah ini, limbah alas kandang ini menjadi biochar. Kita pernah melakukan testing dan itu berhasil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari perspektif bisnis pelaku ayam broiler, yang kita pernah buatkan proposalnya atau hitung-hitungan bisnisnya adalah jadi contohnya ayam broiler dengan kapasitas 20.000 atau 40.000 ekor per kandang itu menghasilkan kotoran bisa sampai 20 ton per season, per musim panen. Bisa dibayangkan banyaknya, mereka tidak punya banyak cukup waktu untuk bagaimana mengeluarkan ini dari kandang karena mereka punya SOP yang ketat. Kita menawarkan ke mereka sebagai katakanlah limbahnya let's say 10 ton per season. Separuhnya 50% atau 70%-nya itu kita produksi jadi biochar, sisanya itu dikomposkan. Nanti di akhir biochar itu bisa dimix dengan limbah kotoran kandang ayam yang sudah terkomposkan untuk menjadi super fertilizer. Jadi biochar dimix dengan limbah kotoran ayam yang sudah terkomposkan. Itu bisa memberikan nilai tambah dan sangat mungkin untuk pelaku usaha ayam broiler itu punya unit bisnis baru. Basically limbahnya diolah menjadi sebagian menjadi biochar, sebagian dikomposkan, di akhir dimix, dijual menjadi produk baru. Tapi tentu saja ini butuh cost benefit analysis. Apakah mereka sudah ada market, mereka punya modal tinggi dan lain-lain. Tapi secara ide bisnis seperti itu. Sama juga untuk kotoran sapi juga, tapi untuk kotoran sapi itu lebih challenging karena kandungan airnya masih sangat tinggi biasanya, karena kotoran sapi yang fresh itu masih sangat tinggi. Jadi ada extra effort, extra cost di situ untuk bagaimana pengeringkan limbah kotoran sapi sebelum diolah jadi biochar. Cuman secara ide bisnis semuanya itu possibly visible asal ada cost benefit analysis yang proper. Mereka punya market untuk menyalurkan itu ke distributor agri input atau langsung ke petani-petani. Itu secara garis besar itu.
menyambung pertanyaan kedua dari Christine tadi ya. Pertanyaannya sangat basic dan sangat bagus sebenarnya. Itu juga menjadi, jadi setiap perusahaan itu wajib punya visi. Visi itu memang kebanyakan ambisius, karena kalau nggak ambisius akan mudah dicapai. Kita punya visi yang seolah-olah itu susah dicapai. Visi memang harus seperti itu, supaya itu mendorong CEO dan seluruh tim untuk bisa berpikir lebih keras, berikhtiar lebih keras, gimana sih kita bisa berinovasi lebih dan cepat untuk mencapai visi itu. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana strateginya? Kalau perusahaan untuk mencapai strategi yang ambisius itu pasti kita punya timeline. 2035 artinya dari sekarang 10 tahun lagi. Setiap tahunnya kita wajib punya target. Untuk bukan setiap tahun ya. Jadi setiap 5 atau 10 tahun kita punya long term target dulu. Untuk membantu meningkatkan income 1 juta petani at least 20%, itu perusahaan butuh menyalurkan berapa ton biochar dengan asumsi berapa persen peningkatan hasil panennya. Jadi hitung-hitungannya itu harus satu long term, kedua detail, dan ketiga harus ada asumsi di balik hitung-hitungan itu. Jadi basically hitung-hitungan di atas kertas sangat penting. Setiap tahun itu kita evaluasi, apakah target tercapai atau enggak. Kalau enggak, apa penyebabnya, apa bottlenecknya, apa tantangannya. Di situ kita diskusikan antara manajemen dengan tim operasional. Ini target enggak tercapai nih, berapa persen enggak tercapainya? 30% misalkan. Berarti harus ada 30% yang kita kompensasikan di tahun depan seperti apa. Jadi pertama adalah planning, kedua adalah monitoring, dan yang ketiga adalah planning, monitoring, dan action, revisi untuk action plan berikutnya gitu. Sedikit agak detail, pastinya untuk kalau di atas kertas relatif lebih mudah kita menghitung dan punya plan yang bagus, tapi eksekusi di lapangan itu banyak faktor yang menyebabkan visi itu mungkin tidak tercapai di waktu yang kita inginkan, mungkin mundur. Untuk memastikan kita bisa mencapai setidaknya close achieving the vision, itu pastinya kita butuh modal atau dana atau investasi tambah. Jadi strategi pertama tadi adalah planning, termasuk di dalamnya monitoring dan continuous improvement, baik dari segi operasional maupun bisnis. Kedua adalah kami terus mencari tambahan pendanaan atau investasi, karena tidak mungkin mencapai visi itu dengan modal yang sama dengan tahun ini. Jadi kami mencari pendanaan. Kalau di startup itu ada namanya series, funding series A, B, C. A itu nilainya kecil, B lebih besar, C lebih besar lagi, bisa sampai puluhan juta dolar begitu. Tentunya pendanaan ini pasti disesuaikan dengan planning tadi. Jadi itu yang strategi kedua adalah pasti mencari pemodalan atau pendanaan atau investasi baru begitu. Yang ketiga adalah ini strategi yang teknis operasional untuk kita bisa mencapai 1 juta ton carbon removal as of 2035. Cara yang paling pendekatan yang kami tekankan adalah bisnis model yang nomor 2. Karena kalau katakanlah begini, banyak klien membeli alatnya WasteX, tapi kelemahannya WasteX tidak punya kontrol 100% untuk memaksa klien, kalian harus produksi biochar sekian puluh ton per tahun, begini. Karena klien juga punya kepentingan sendiri, punya problem sendiri, itu susah kita kontrolnya. Lagi pula itu hak klien, mau mengoperasikan alatnya seperti apa. Jadi itu tidak bisa sepenuhnya diandalkan tuh untuk kita bisa menspektrasi karbon dalam jumlah banyak. Solusinya di model bisnis nomor 2, kita memperbanyak fasilitas produksi biochar dengan bekerja sama dengan lebih banyak lagi partner atau mill, rice mill, corn mill, coffee processing capacity, pabrik gula, kita manfaatkan bagasenya. Itu jauh lebih visible untuk kita bisa mencapai target itu, karena WasteX 100% responsibel untuk mengendalikan operasional facility. Mau seberapa banyak kita produksi per tahun,
Kalau kurang kita tambah alat, kalau mau lebih kita tambah alat. Kurang operator kita hire operator. Full control ada di kita. Jadi strateginya kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oh ya, untuk yang gimana mahasiswa ilmu teknologi bisa berkontribusi. Sebenarnya ada banyak cara. Yang paling pertama dulu itu mungkin dimulai dari passion mungkin ya. Saya ingin mumpung di bangku kuliah, kalau memang ada ketertarikan kuat untuk terjun di area sektor agriculture, climate smart agriculture specifically, memang tidak bisa instan. Jadi pertama dulu adalah nurturing the passion atau merawat passion yang sudah ada. Caranya ya belajar sungguh-sungguh. Tadi saya sebutkan harus punya planning juga, mau berkarir di bidang apa, cari info, atau mau berbisnis sendiri, cari pendanaan skala kecil, coba dengan tim teman-teman kalau mau, itu lebih realistis tuh kalau itu langsung terjun. Sekarang banyak sekali dari bank, dari research institution di Indonesia maupun luar negeri, dari perusahaan-perusahaan global seperti Google, Amazon, Bill Gates Foundation, itu mereka punya tuh pendanaan seperti itu, bisa coba apply, tapi memang butuh waktu dan butuh nyoba intinya. Karena kalau sudah dapat pendanaan itu lebih konkret lagi dan lebih mudah untuk adik-adik siapapun yang punya passion di CSA, Climate Smart Agriculture Entrepreneurship, bisa langsung terjun ke lapangan, bisa langsung praktek di sana, dan di situ kontribusinya lebih nyata dan terukur. Begitu. Saya kira itu yang pertama, memang kontribusi yang tidak langsung di awal adalah memang passion dulu, dicari minatnya apa. Tapi sebenarnya bukan semata-mata jalur itu aja ya. Di luar itu pun sebagai research, sebagai lecturer, dosen, apapun itu juga indirectly contribute juga. Tapi flow-nya kan lebih panjang tuh, beda dengan kalau pebisnis. Pebisnis itu langsung action di lapangan, hitung-hitungan ada, hasilnya terukur dari variabelnya, begitu. Saya kira. Ya. Terima kasih Ibu dan Kak Nabila. Sudah cukup ya, dan debriefing. Selanjutnya masih buka satu sesi terakhir. 2 penanya ya Bu? Boleh Bapak? Hanya satu penanya. Tadi coba ulangin lagi ya. Siapa yang nanya? Silakan tanya. Terlambat. Oke. Jadi yang paling depan aja deh, Maria. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya di sini tentang pengaplikasian pemberian biochar pada lahan sawah. Ya, maaf, perkenalkan nama saya Maria Weremin Kepno, semester 3. Ya, mungkin tadi Kak Salsa sudah jelaskan bagian saat pemberian biochar pada lahan sawah dan juga tanaman jagung. Tapi yang menjadi pertanyaan saya di sini, pengaplikasian pemberian biocharnya pada lahan sawah berapa kali dan pada tanaman jagung berapa kali dalam setahun. Mungkin ini saja, terima kasih banyak. Yes, baik. Thank you Maria atas pertanyaannya. Jadi untuk pengaplikasian biochar di padi dan jagung ya. Jadi kalau untuk padi itu kan dia siklusnya 3 bulan. Nah, dalam 3 bulan itu petani ada persiapan lahan, ada pemupukan, itu tergantung dari petaninya, yang aku tahu itu 2-3 kali pemupukan ya. Nah, aplikasinya tadi 2 ton per hektar itu dalam satu siklus tersebut itu dosisnya 2 ton per hektar. Jadi 3 bulan itu 2 ton per hektar. Nah, kapan kamu ngasihnya itu tergantung dari praktek petaninya. Kadang petani itu ribet kalau misalkan dipakai beberapa kali. Petani yang iya Mbak saya mau pakai 4 kali, itu sangat tergantung ke petaninya. Tapi biasanya petani itu supaya efisien, kita rekomendasikannya paling penting di fase preparasi lahan, dari persiapan lahan.
Jadi sebelum dibajak si lahan sawahnya dikasih 2 ton per hektar biochar. Tergantung misalnya tadi misal petani punya 1000 meter persegi, berarti 200 kilo biochar dicampur pupuk kandang itu campurannya bebas juga dari petaninya. Biasanya petani pakai berapa kandangnya? Misal 50 kilo, it's okay. 5 kilo, it's okay. Yang penting dicampur. Itu dicampur, dicharging, diaplikasikan, udah gitu. Si 2 ton per hektar itu selesai. Tapi itu tidak dilarang ya kalau masih mau pakai lagi di fase selanjutnya gitu. Tapi kalau dari kami sendiri kita sedang memonitor si pemakaian biochar di musim tanam pertama itu, apakah di musim tanam selanjutnya walaupun udah pakai biochar efeknya masih ada atau enggak. Karena sebenarnya kan biochar tersimpan lama ya, sampai ribuan tahun ya di tanah. Jadi gradually dia tuh akan menyuburkan tanah gitu secara jangka panjang. Itu sedang kita monitor itu. Terus kalau untuk jagung sama, kalau jagung kan bukan lahan basah ya. Kalau jagung biasanya kering. Jadi misalnya petani itu tanamnya bedeng, dia bikin bedengan. Sama, dia juga mencampur si biochar itu dengan pupuk kimia boleh. Misalkan pupuk dasarannya biasanya dia kasih urea 15 kilo. Dicampur dengan biocharnya sebelum sebelum tanam, mulai saat persiapan lahan 2 ton per hektar itu sangat simpel. Apakah menjawab teman-teman? Aman ya Dek Maria? Sudah ya? Sudah mau mencoba biochar di lahannya? Aku dipraktekin. Sebenarnya teman-teman yang kemarin mata kuliah pengusahaan itu sudah mengalihkan biochar dalam bentuk, jadi ada dosen kami, salah satunya itu Pak Dekan, itu Pak Amir punya produk namanya Bikomat. Nah, teman-teman ini sudah pernah mempraktekkan biochar dalam bentuk Bikomat untuk tanaman hortikultura, dan itu ada beberapa yang sudah dikasihkan jurnal, tapi sisanya masih disuruh. Bikomat itu biochar di coating sama asam. Iya, itu. Iya. Juga ada campur sama. Iya. Oke, mungkin udah ya sesi tanya jawabnya sekarang tutup, dan kemudian mungkin teman-teman yang tadi tanya jawab boleh maju ke depan, sama yang tadi dijawab waktu kuliah Kak Nabila ke depan dulu. Bisa. Nanti foto bareng sama Kak Nabila sama Ini Pak Sofi yang tanya tadi. Itu dapat gambar. yang sudah Kak. Bisa tadi yang saya jawab Kak Nabila tadi siapa ya? Ini Itu kan Victor ya? Nah, Victor. Biar udah makan. ini Bapak, jadi dong ada Kita maju juga. Ini boleh diwakili ya, Bapak Sofi atau Kak Nabila? Oke, Kak Nabila silakan berhijau. Tolong dikasih ya Kak. Iya, satu-satu boleh. Oh yang kuning. Oh, itu ya Allah ya Rabbi. Pakai angel sendiri. anak zaman apa ya? Sebentar Oke. Kayaknya lama satu ya tuh. Iya, langsung. Jadi saya kasih dulu Kak Nabila. Nanti foto bareng. Ya, ini oleh-oleh dari WSX. Ya silakan foto. Oke. Foto gini harusnya Bapak Sofi ikut. Oh iya kok. Ikut Bapak. Sudah sini Bapak. Bukit ikut Bu. Kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup sekian. Mungkin diskusi pada siang hari ini dari moderator saya tutup. Kasih saya sampaikan kepada dua narasumber yang luar biasa hebat. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang sangat bermanfaat buat adik-adik sekalian ya, dan pemotivasi lebih juga buat adik-adik sekalian sebagai insight baru. Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Saya akhiri, selamat siang.
Bagaimana nih teman-teman? Sudah dapat insight baru atau belum? Ada ini teman-teman semester 5 sudah ada persiapan belum? Insight-insight untuk cicil skripsi gitu atau tugas akhir silakan. Semoga ilmu yang dipaparkan, materi pengalaman yang diberikan oleh Pak Sofi dan Mbak Danila ini bisa berkesan buat teman-teman, yang bisa menjadi pengalaman baru, informasi baru, bisa mengusulkan ide-ide. Dan tadi juga kan sudah disebutkan kalau ternyata ada beberapa pendanaan untuk mahasiswa dan bisa untuk teman-teman daftarkan, siapa tahu nyangkut, siapa tahu lolos untuk pendanaan tugas akhir teman-teman. Nah, di sini mungkin sebelum kita menutup acara, mungkin dari Bu Widowati sebagai pemangku atau koordinator mata kuliah bisa memberikan closing statement dari kegiatan tahun ini. Waktu dan tempat disilahkan Ibu. Terima kasih anak-anak. Kuliah minggu ini kita telah lakukan dalam praktisi. Jadi terima kasih Bapak dan Mas dan Mbak. Dan ternyata dari praktisi menyatakan bahwa jangan takut kuliah di fakultas pertanian, khususnya agroteknologi. Masa depan pertanian itu akan terus ada sepanjang matahari masih bersinar. Karena proses fotosintesis kan berjalan terus. Kalau matahari sudah nggak ada lagi, semua kehidupan di dunia akan punah. Selesai semua. Jadi dengan adanya pangan, kita akan terus eksis bersama Biojar yang akan membawa masa depan yang lebih bersih, bumi lebih nyaman. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri sampai ketemu di kesempatan yang berbeda. Selamat siang. Sekali closing statement dari Bu Widowati. Dengan demikian sudah menandakan kalau kita ada di penghujung acara kuliah tamu kali ini. Saya sebagai MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam meeting atau memandu acara kegiatan kali ini. Jangan lupa teman-teman, nanti dari hasil kegiatan ini akan ada tugas mata kuliahnya. Jadi nanti ada mata kuliah yang berbeda, teknologi pengelolaan biocar dengan tugasnya. Nanti mata kuliah pengelolaan kesuburan tanah juga ada tugasnya yang dikaitkan dengan pengelolaan atau penerapan biocar di pertanian. Untuk waktunya apa? Nanti ya setelah seperti ini. Sekian kegiatan kuliah kamu hari ini atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Terima kasih juga tadi saya ucapkan kepada narasumber. Akhirnya saya akhiri kegiatan ini. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.